akarnya tuh dia pernah ditunjukkan ya film porno yang memang iya. Papa mama itu nggak kayak seorang suami istri yang cinta kasih Tante Krishna. Loh terus apa? Kalau cowok gitu ya benar-benar kita latih untuk ketika mungkin harus ke bengkel, ikut yuk ke bengkel, main yuk sepak bola, main yuk layangan, gitu yang sesuai dengan gendernya. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan dalam episode kali ini kita akan ngobrol seru tentunya dan masih berhubungan dengan parenting. Sudah ada narasumber kita di studio kali ini, Ibu Krishna Dewi Maharti. Ya, apa kabar Ibu Krishna? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Udah beberapa waktu kita nggak ngobrol bareng ya. Dan kali ini kita mau ngobrol bareng sama Ibu Krishna lagi. Dan kali ini Bu, ini ada yang menarik nih. Jadi di obrolan kita di podcast kali ini kita mau bahas tentang mencegah LGBT terhadap anak-anak. Sebenarnya bisa nggak sih Bu? Bisa, sangat bisa. Bisa ya, karena banyak orang tua yang hari-harinya saya mendengar informasi gitu ya bahwa mereka khawatir gitu ya, frustasi gitu ya, mengeluh frustasi kayak aduh gimana ya, kok kayaknya di zaman ini kayak susah banget untuk bisa mencegah masuknya LGBT ini ke dalam kehidupan anak-anak gitu kan. Nah jadi hari ini kita mau ngobrol tentang hal itu dan pastikan Anda menyaksikan ini sampai akhir karena akan ada banyak hal-hal yang penting yang akan kita bahas dalam LGBT kali ini. Dan kalau Anda punya anak juga jangan sampai kelewatan untuk bisa dengerin podcast kita kali ini. Nah Bu, sekarang mau nanya, menurut Ibu ya, apakah LGBT itu normal, Bu? Kalau bagi yang mereka masuk di situ mungkin normal ya. Iya, karena memang beberapa orang menganggap itu normal gitu. Itu karena dia kan. Itu kan katanya panggilan gitu. Yang kayak Tuhan udah kasih kayak, saya sebenarnya wanita yang terjebak dalam tubuh pria atau sebaliknya gitu kan. Banyak yang ngomong gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau secara kita itu ya tentu itu sebuah dalam sebuah penjelasan di beberapa teorinya kan itu masuk dalam kategori penyimpangan. Iya, penyimpangan secara seksualitas ya. Jadi kalau buat kita semua yang pada umumnya tentu itu tidak normal. Tetapi buat penyandang mungkin mereka merasa normal. Iya, mengaku itu normal. Jadi intinya dengan jelas kali ini Ibu bilang bahwa sebetulnya tidak normal. Tidak normal. Dan kalau kita balik kepada firman Tuhan juga kayaknya nggak pernah ada ya. Tuhan bilang Tuhan menciptakan laki-laki perempuan dan ABCD itu ya. ACDC itu ya. Nggak ada. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Dalam firman Tuhan begitu. Makanya kan ketika menikah pun kan tidak baik kalau sendiri saja. Aku menjadikan seorang penolong itu kan penolong wanita yang awalnya itu memang pria ya. Ya, memberikan penolong kepada sang pria untuk menjadi pendamping yang sepadan. Betul. Gitu kan ya. Dan memang secara biologis juga kayak nggak mungkin bisa ya Bu. Ya, bagaimanapun mana ada cowok sama cowok bisa punya anak gitu. Padahal salah satu tujuan pernikahan ya memang tidak semata-mata ya punya anak, tetapi untuk prokreasi, punya keturunan itu memang juga kehendak Tuhan juga kan, bagian beranak cucu dan bertambah banyak kan. Iya betul, penuhilah bumi. Ya. Oke, nah sekarang menurut Ibu, kan Ibu pasti juga mungkin pernah menangani anak-anak ataupun ada keluarga yang mereka terjebak dengan LGBT gini ya Bu. Ya, pernah. Menurut Ibu nih, sebenarnya apa sih yang bisa buat anak-anak itu akhirnya terjebak dalam LGBT? Ya, belum lama ini saya punya ya beberapa waktu yang lalu itu masih anak-anak gitu ya. Maksudnya dalam usia yang masih belasan tahun ya, masih duduk di bangku SMP. Ternyata dia terjebak dalam lesbian. Kalau bicara masalah LGBT itu kan L-nya lesbian. Lesbian, betul. Perempuan suka pada perempuan ya. Bukan suka bajunya atau warna rambutnya gitu ya, tetapi suka lebih kepada gairah seksualnya. Ya, itu kalau wanita dengan wanita itu lesbian, G-nya kan tentang gay ya. Penyuka sama jenis yang pria, laki-laki sama laki-laki.
Lah, yang kami tangani kemarin itu masih anak-anak SMP karena ternyata ketika sudah berbincang panjang lebar, akarnya tuh dia pernah ditunjukkan ya film porno yang memang iya. Yang perempuan dengan perempuan itu sejak SD ya katakan dia bilang kelas 2 gitu ya, dalam sebuah event tertentu liburan tahun baru, bapak ibunya sibuk ngobrol dengan yang lain, dia satu kamar itu di siang gitu ya rame-rame dengan saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil SD remaja gitu nonton yang seperti itu. Siapa yang ngajakin ya Bu? Saudaranya. Oh saudaranya yang ngajakin. Nonton gini tapi jangan bicara lah sama bapak-bapak ibu-ibu ya teman-teman abang saya mama papa kita diam-diam aja di satu kamar saudaranya itu. Begitu melihat itu dia tidak ngomong kan. Jadi dia menikmati sendiri, ketagihan sendiri di memori otaknya itu. Sehingga tanpa disadari dia kemudian ketika punya HP, dia mencari di situs-situs yang seperti itu. Makanya kemarin sempat ke-gap gitu ya sama orang tuanya jam 2 pagi gitu. Dia ketiduran tetapi masih itu dia pakai bicara IE-nya itu AI. Ya, AI-nya itu pakai seksualitas hubungan suami istri gitu. Yang perempuan sama perempuan. Jadi ketahuan lah dia ternyata mengidap lesbian itu ketika dari kecil sudah kena trauma apa ya istilahnya trauma masa kecil pornografi yang dia tonton nggak dia ceritakan nggak dia buka ke orang tuanya sehingga nggak ada yang nolong. Nah itu kemudian menjadi sebuah kecanduan. Iya. Tapi sebenarnya serem juga ya Bu ya. Zaman sekarang kan tuh saya juga punya anak anak saya yang perempuan gitu. Ini bukan film yang maksudnya bukan film yang nggak benar gitu ya, tapi hanya video-video anak-anak gitu ya di YouTube gitu ya di luar negeri itu bisa ada tuh sedikit-sedikit masukin ke sana gitu sehingga mereka merasa oh ini kayaknya perempuan sama perempuan nggak ada masalah nggak apa-apa gitu ya pakai bikini gitu ya gitu dan yang pria juga sama pria bahkan juga kita mungkin juga tanpa disadari pernah ada yang pria sama pria misalnya kissing gitu kan dan itu dipertontonkan kepada bukan situs yang tertutup tapi situs yang terbuka. Gitu kan. Jadi anggapnya biasa nggak apa-apa gitu ya. Oh berarti bisa masuk dari situ ya Bu ya? Bisa. Dari video apa yang dia pernah tonton itu jadi kayak kecanduan di pikirannya dia. Iya. Karena dia menikmati lah, kemudian kemudian kecanduan, mengolah sendiri, tertutup dan akhirnya dia menjadi penyuka untuk membuka situs-situs seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan teori juga yang berkata bahwa akibat dari hubungan rumah tangga yang tidak baik, misalnya karena bapaknya sering mukulin mamanya gitu ya. Dia ngeliat figur bapak yang nggak baik, yang rusak, nggak benar, terus akhirnya membuat dia jadi benci sama laki-laki, gitu kan ya. Nah akhirnya ya dia nggak mau sama laki-laki nih, si anak perempuan ini, gitu. Bisa akhirnya lari ke lesbian dan sebaiknya laki-laki ke orang tua perempuan juga sama gitu. Nah itu gimana Bu? Ya saya juga menangani kasus itu ya. Jadi dia sudah mahasiswa gitu ya, ketahuan nih bapaknya selingkuh. Gitu ya, selingkuh dan bisanya cuma marah-marah terus ke istrinya, jadinya dia tidak suka tuh dengan yang namanya laki-laki. Ya, dia kemudian menjadi perhatiannya itu didapat dari teman perempuan dia. Ya, teman perempuan dia yang kemudian suka ngasih makan, bawain bekal. Ketika dia sedih kenapa ditanya, kemudian dia curhat, dia menjadi pendengar yang baik. Padahal selama ini hal itu tidak didapat dari figur ayahnya. Pokoknya ayahnya cuma kasar, bentak-bentak, gak pernah tersenyum. Jadi buat dia juga mengerikan nama sosok laki-laki itu dalam diri dia. Makanya dia kemudian ketika di semester 1 baru semester 1 ada kenalan cewek yang baik ya. Dia dapat perhatian, dia kemudian kayak tergantung dengan dia. Sangat tergantung, kemudian digandeng tangannya, dipeluk juga mau. Akhirnya bisa kemudian dia terjebak dalam LGBT itu. Itu yang cewek sama cewek ya. Belum lagi yang cowok juga begitu. Rumah tangganya sangat, bapak ibunya itu rumah tangganya sangat kacau ya. Karena ibunya nih yang suka mukulin papahnya, lempar piring,
ternyata iya serem itu ibunya tuh. Makanya dia kalau bilang mama saya tuh kayak singa banget. Tapi kalau di gereja aduh halus sekali ya. Kemudian dia laki-laki nih nggak suka dengan yang namanya wanita. Bagi dia wanita cuma suka tempeleng, teriak-teriak, maki-maki laki-laki. Jadi dia pun begitu, ketemunya di kampus juga. Dapat perhatian dari cowok yang suka ngajak ngopi, ngobrol-ngobrol, lalu sampai malam bisa senang punya dunia berdua gitu ya. Sementara kalau di rumah dia nggak suka sama sekali. Akhirnya ya terjebak dalam gay ya, penyuka sama jenis yang laki-laki. Betul. Itu saya tangani dua-duanya seperti itu. Jadi memang kalau tadi Kak Husya mengatakan pengaruh dari ketidakharmonisan suami istri berpengaruh ke minat anak ya, termasuk minat ke LGBT, itu bisa sekali. Bisa sekali. Bisa, karena peran mereka tidak memerankan peran yang sesungguhnya yang benar. Kalau ayah itu yang memberikan rasa aman, perlindungan, ini nggak didapat sama sekali. Ibu juga gitu, harusnya memberikan kelembutan, kesabaran. Ini juga tidak didapat oleh anak-anaknya. Akhirnya dia mendapatkan dari luar, dan itu terjebak dalam LGBT. Oke, jadi itu bisa menjadi cikal bakal awal mulanya LGBT itu terjadi dalam hidup anak-anak ya. Karena disharmonisasi dalam keluarga tadi ya, ketidakharmonisan peran orang tua tadi bisa menjadi salah satu penyebab terwujudnya LGBT dalam diri anak ya. Berarti begitu penting banget ya peran orang tua ini membangun sebuah gambaran hubungan rumah tangga tuh yang harmonis itu penting gitu ya. Yang harmonis dan yang benar. Harmonis dan benar. Betul. Bahwa dia nanti akan perempuan ya jatuh cintanya ke laki-laki. Makanya kadang-kala ada cinta pertama anak perempuan ya pada ayahnya, idealnya gitu kan. Karena dia mendapat sentuhan, perhatian. Tetapi dalam prakteknya ternyata kan banyak ayah yang tidak memerankan peran penuh kasih sayang kepada anaknya, tidak pernah memeluk, atau mungkin ketika anak-anak tidak pernah mengajak untuk main sepeda atau mengantar jemput sekolah misalnya gitu ya. Itu kan bagian memori yang indah di hati anak-anak sehingga dia akan merasakan kalau anak perempuan ya nyaman lah dengan laki-laki. Kalau nanti dewasa jatuh cintanya ya bener nih. Karena memang dia juga melihat figur papa mamanya saling mencintai. Suka ciuman, suka bermesraan. Itu kan sebetulnya memberikan gambaran dampak secara emosi, psikologis, tumbuh kembang anak juga. Suatu saat saya kalau jatuh cinta ya harus yang lawan jenis dong. Kayak mama papa gitu. Berarti juga penting ya buat orang tua kalau udah punya anak dan maksudnya anaknya bertumbuh makin besar, ya menunjukkan kemesraan atau keharmonisan itu di depan anak supaya mereka bisa ngelihat hubungan tuh harusnya tuh begini gitu. Jadi contoh gitu ya Bu ya. Betul, sangat-sangat penting. Kalau tidak kan jadi hambar, kemudian ya dia nggak punya sebuah potret kan. Betul. Role modelnya nggak ada. Jadi apa sih pernikahan itu? Karena nggak ngerti juga papa mamanya selama ini kayak apa. Pernah kapan itu kayak dapat klien juga papa mama itu nggak kayak seorang suami istri yang cinta kasih Tante Krisna. Loh terus apa? Ya udah kalau di rumah diem-diem aja pokoknya kerjain masing-masing. Aku juga nggak ngerti mereka tuh suami istri atau bukan. Loh kok bilang gitu ya, pasti suami istri kan ada foto pernikahannya atau iya ada, tetapi ya hubungannya kok nggak mesra gitu ya, kayak temen yang ya udah kerjaanku, jadi dia menikmatinya justru di situs-situs yang dia buka tadi. Oke. Wah ini apalagi kalau jadi combo ya, artinya combo tuh udah di rumahnya nggak baik, nggak harmonis, tidak menunjukkan bagaimana hubungan pernikahan yang sesungguhnya. Ditambah lagi dia terjebak dengan teman-teman yang membawa dia kepada hal-hal negatif ini Bu ya, nonton apa. Itu kan jadi paket ya, jadi combo gitu. Paket combo double dah. Benar-benar lengkap lah ya. Paket lengkap combo. Jadi berarti penting banget ya Bu dari segi parenting ini kepada cikal bakal terjadinya LGBT ini ya. Penting sekali, makanya salah satu memang faktor terbesar untuk menyebabkan LGBT kan pola asuh. Pola asuh itu kalau sebetulnya orang tua kan harusnya benar ya pola asuhnya itu yang memang ada cinta di dalamnya. Kemudian orang tua hanya kadang-kala tahu hidup itu memang hanya membiayai anak misalnya atau perhatian, tapi perhatian yang cuma sandang papan pangan. Padahal penting sekali untuk
yang lebih secara spesifik, misalnya kamu kok lesu, kamu udah menstruasi belum, misalnya kamu kok gairah makan menurun, ada apa, hal spesifik seperti itu kan. Kalau anak mendengar kan, oh saya diperhatikan, saya dicintai, saya ini diutamakan. Jadi rasa-rasa seperti itu yang kadang-kala orang tua mungkin kurang dalam komunikasi. Ya, apa yang mesti mama bantu, apa yang mesti papa bantu, ada masalah apa kamu? Udah ada yang naksir belum? Termasuk begitu kan? Kamu kan cantik, kamu kan menarik gitu ya, pandai banyak macam hal lah ya. Udah ada yang naksir belum? Jangan-jangan udah ada yang jatuh cinta nih sama kamu. Cerita dong sama mama. Dulu ya mama aja ya. Ya kita mulai cerita nih. Zaman SMA udah ada yang seneng, tapi mama nggak mau karena memang kakek nenek nggak boleh ketika masih SMA misalnya. Dari seperti itu kan tuh perhatian spesifik. Mau menjurus kepada hal-hal yang memang sesuai dengan dorongan alamiah dialah untuk dicintai lawan jenis. Kalau tidak ada perhatian, kita juga orang tua nggak mau mendengar apa yang menjadi keluhan anak, apa yang jadi impian anak, ya ini yang kemudian anak akan banyak cari di luar, yang bisa keliru. Betul. Jadi dari kesimpulan atau mungkin dari selama ini Ibu udah menangani banyak kasus gitu ya, LGBT dalam kehidupan anak-anak secara khususnya. Karena kan saya menemukan seringkali LGBT itu tidak terjadi di usia 20-an gitu loh. Maksudnya mungkin ada, tapi lebih banyak tuh pasti ada cikal bakalnya dari umur belasan tahun gitu kan. Dari mulai remaja lah istilahnya. Mulai terbawa, mulai ada istilahnya benih-benihnya ditabur untuk yang nggak baik muncul itu kan di usia-usia justru belasan itu ya Bu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu supaya orang tua ini mengerti, pertama bagaimana mereka mulai mengerti ini udah harus waspada nih kalau terjadi seperti ini gitu ya, atau ini gejala-gejala seperti apa nih yang perlu diperhatikan gitu kan. Yang kedua, bagaimana Bu supaya orang tua ini benar-benar bisa mencegah sampai terjadinya atau bertumbuhnya benih-benih LGBT itu dalam anak-anak. Satu, pertama memang kita harus memerankan peran kita dengan benar. Ya, dengan benar itu ya sesuai dengan kodratnya anak, kodrat kita juga sebagai ibu ataupun bapak gitu ya. Artinya gini, kalau anak kita laki-laki ya jangan dikasih rok. Jangan dikasih, misalnya mama aku mau pakai baju mama, padahal ini laki-laki. Kemudian kan saya pernah menangani, dia suka pakai daster karena setiap hari dipeluk mamahnya sejak kecil. Cowok kelas 2 SD. Itu ya, papahnya meninggal ya, kemudian tidurnya kan sama mamahnya. Dia merasakan daster kok halus, adem gitu ya. Aduh, kayaknya dingin enak. Kemudian minta ke mamahnya, aku boleh nggak kalau minta pakai daster, karena mamanya nggak tega karena bapaknya udah meninggal kan, dikasihlah daster. Dalam tumbuh kembangnya anak cowok ini kemudian ketika dewasa minta berubah menjadi yang perempuan dan semua biseksual transgender itu loh. Maksudnya dia payudaranya juga pinginnya diperbesar, kelaminnya minta diganti, seperti itu sampai ke situ. Yang LGBT itu kan termasuk T-nya kan, T-nya itu transgender. Lah, itu dia sampai seperti itu. Jadi langkah pertama memang Anda harus memerankan peran Anda dengan benar, termasuk dalam mendidik anak-anak. Kalau cowok gitu ya benar-benar kita latih untuk ketika mungkin harus ke bengkel, ikut yuk ke bengkel, main yuk sepak bola, main yuk layangan, gitu yang sesuai dengan gendernya. Kamu bisa enggak main sepeda tak lepas bentar-bentar gini? Bisa dong gitu ya, cowok kok ya gitu ya. Jadi sisi-sisi maskulinnya harus dari kecil seusia dini mungkin dibangun ya. Dibangun. Dan kita juga memberikan contoh bahwa cowok tuh ya daya juang tinggi gitu ya. Jangan menyerah gitu ya. Nanti kalau mencintai wanita juga betul-betul kayak mencintai mamahnya, didahulukan, dilayani. Biar dia juga enggak melambai istilahnya. Kemudian dikit-dikit nangis, dikit-dikit cemen yang kayak malah cewek gitu loh. Nah ini peran dari orang tua harus benar, memerankan dalam mendidik tumbuh kembang anak juga harus benar. Makanya pola asuhnya harus pola asuh yang memang betul-betul menolong anak itu menemukan jati dirinya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jangan anak-anak
perempuan dikasihnya, saya punya klien juga pestul-pestulan. Karena saking ibu bapaknya tuh pengen anak ini menjadi laki-laki. Oke, berarti emang orang tuanya sendiri juga udah. Itu dia. Orang tuanya kan nggak bener nih dalam memerankan tugasnya gitu membentuk anaknya. Kemudian ketika SMP, SMA dikasih motor laki itu loh, yang kayak trail RE King gitu ya misalnya, atau motor laki-laki yang gede gitu ya. Iya, kayak motor-motor gede gitu. Sehingga anak ini tumbuh bener-bener kayak maco cowok. Begitu dewasa juga ya udah jatuh cintanya pada sama cewek. Karena dia kan sebetulnya aslinya cewek nih, tapi dibentuk kayak cowok. Dalam pakai baju juga payudaranya dibikin bagaimana tidak menonjol, iya gitu kan. Kemudian galak dari dulu itu memang, ayo kamu meskipun kamu perempuan harus kayak laki-laki ya. Siapa yang berani kamu lawan aja, lawan gitu ya. Jadi nggak ada sisi keibuan sama sekali. Dan betul ketika tumbuh kembangnya udah dewasa dia jatuh cintanya pada perempuan, padahal aslinya dia perempuan. Itu mulai dari SMA kemudian kuliah itu temennya selalu nginep di rumah dia dan orang tuanya mengizinkan terus. Nah ini kan harus diperhatikan. Ketika menginap meskipun sesama jenis, pada ngapain nih di kamar? Iya betul, harus dilihatin ya. Iya, makanya perhatian orang tua penting. Peran orang tua itu harus memang benar ya, keteladanannya dalam memerankan dan dalam mendidik anak sesuai jenis kelaminnya. Perempuan ya perempuan, dibikin yang perempuan gitu ya. Laki-laki ya harus ditumbuh kembangkan supaya laki-laki. Iya. Walaupun kadang mungkin mereka bermaksud bercanda gitu ya, kan suka ada tuh ya Bu ya. Maksudnya anaknya yang cowok didandan-dandanin gitu kan, bercanda, pengen kayak pengen lihat nih kamu lucu-lucu gitu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak hati-hati itu sebenarnya juga kalau bercanda sekali itu kan, sekali dalam setahun atau sekali dalam seumur hidupnya ya nggak apa-apa, mungkin dia dalam memerankan perannya gitu ya. Tetapi ketika itu melekat dalam kehidupannya sehari-hari, ini saya pikir bukan bercanda gitu ya, tetapi suatu yang serius. Jadi kalau bercanda itu paling sesekali, yang mungkin ada momen apa yang mungkin dia harus memerankan wanita yang kemudian kita, ya udahlah kamu nggak apa-apa nama wanita ya pakai lipstik lah misalnya dalam peran drama atau apa yang dia tampilkan. Tetapi untuk sehari-hari yang day to day-nya dia beraktivitas kan nggak bisa kita kemudian memakaikan dia sesuatu yang berbeda dengan alaminya, naturnya sejak bayi itu. Jadi ya memang kita harus memerankan dengan baik, dan tadi juga saya setuju dengan Ibu bilang bahwa peran bapak itu penting apalagi kalau dengan anak laki-laki ya. Karena seringkali ya itu mungkin karena bapaknya ya mungkin berbeda kalau bapaknya tadi misalnya sudah tidak ada gitu ya, mungkin sudah dipanggil Tuhan. Tapi kalau misalnya masih ada dan dia tidak berfungsi, artinya mungkin terlalu sibuk kerja apa semua sampai akhirnya anak laki-lakinya juga nggak pernah, tadi Ibu bilang diajak ke bengkel, main apa. Akhirnya kan lama-lama cuma lihat ibunya ya masak, lihat ibunya lakukan dandan apa gitu. Itu juga artinya ketiadaan peran bapaknya itu juga sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Apalagi nanti kemudian sosoknya ada, tapi perannya nggak ada, bahkan perannya menyakitkan gitu ya istilahnya, yang dia lihat hanya cuman bisanya marah atau pengangguran, bahkan menjadi beban karena ada hadirnya wanita idaman lain, atau dia judi kemudian ya mabuk-mabukan, buat dia benci banget, itu bisa mempengaruhi kemudian aku nggak mau jadi laki-laki, atau bahkan aku nggak mau nikah dengan laki-laki. Gitu. Masuk LGBT. Berarti artinya di sini orang tua punya peranan penting. Pertama, monitor apa yang dilihat sama anak-anak ya. Tadi kan yang pertama kali Ibu cerita ada anak yang nonton, kira-kira itu mempengaruhi kepada masa depannya dia gitu kan. Monitor penting, betul. Iya Bu ya. Terus yang kedua berarti perlu peran orang tua yang jelas dan nyata buat anak-anak. Betul. Gitu. Melakukan dengan benar perannya itu, baik untuk dirinya sendiri maupun memerankan dalam tumbuh kembang anak, mendidiknya itu. Laki-laki ya dikuatkan maskulinnya, perempuan ya diasah lah kelembutan dan sisi wanita femininnya. Nah terakhir Bu, bagaimana kalau sampai terjadi di mana anaknya udah keburu? Tadi kan Ibu udah berapa nanganin ya beberapa orang yang anak-anaknya juga akhirnya masuk ke situ. Apa yang harus dilakukan sama orang tua Bu? Ya, pastinya orang tua kan juga harus lebih aware ya ketika udah tahu anaknya itu keburu sudah nyemplung masuk dalam LGBT.
pastikan dia hadir untuk anaknya gitu ya. Hadir itu lebih punya waktu buat dia, lebih punya telinga buat anaknya. Artinya kalau tokoh untuk komunikasi itu berikan 2 telinga Anda, kurangi bicara Anda. Lebih banyak pendekatan secara emosi. Ya, untuk mendengarkan kenapa seperti ini, kemudian kita tetap mengarahkan gitu ya, mengarahkan sebisa mungkin untuk kepada yang memang semestinya. Tetapi toh kalaupun tidak bisa gitu ya, sudah terlanjur, paling tidak kita bisa tetap menjadi teman yang baik buat anak kita, mendoakan suatu saat ada mujizat Tuhan terjadi. Kemudian kalau memang itu terjadi, dia terlanjur nyemplung ke LGBT atau masuk LGBT karena salahnya orang tua harus minta maaf. Karena untuk mengubah itu bukan tidak bisa, tapi sulit. Sulit. Itu butuh campur tangan Tuhan. Butuh kerendahan hati kita untuk meminta, Tuhan, Engkau yang tahu betul tentang anak saya, gitu ya. Kalau ada memang hal-hal yang karena ketidaktahuan atau kebodohan saya, kebodohan anak saya, terlebih dahulu minta ampun ke Tuhan, kemudian tetap kita menantikan mujizat Tuhan bisa mengubahkan, karena tidak ada yang mustahil. Amen. Tetapi peran orang tua untuk hadir, mendoakan, mendengarkan, memperhatikan, monitoring itu sangat penting sekali. Oke, jadi kalau udah keburu nyemplung ya kita harus mesti ada waktu lebih. Ada waktu lebih. Gitu ya. Kalau didiemin aja ya udah pasti makin hari makin. Iya. Ada waktu lebih, kemudian kita komunikasi, sharing-sharing untuk hal-hal apa yang menjadi akarnya itu apa. Lalu akarnya memang orang tua tadi pertama minta maaf, kalaupun tidak ya kita harus kita ajak untuk bisa berubah lagi. Tapi itu saya katakan sekali lagi tidak gampang. Tidak gampang. Kalau bukan apalagi kalau dia udah di dalam komunitas. Iya. Dalam komunitasnya gitu. Seperti itu, dan buat dia itu merasa nggak masalah kok, nggak masalah. Aku cuma butuh diterima aja. Anak-anak seperti itu kan cuma butuh diterima, kemudian butuh jangan dibeda-bedakan. Dia kan juga lebih sensitif. Ya, jadi kadang-kala kita juga mesti meregulasi emosi kita untuk pendekatannya supaya jangan sampai hilang bagaimana ya keimanan dia, kemudian hidup yang benar seperti apa. Suatu saat kan nggak ada yang mustahil ya. Banyak kok contohnya juga yang bisa kembali berubah gitu ya. Tetapi juga kenyataannya banyak yang bersaksi sulit sekali untuk berubah. Itu memang benar-benar harus tangan Tuhan sendiri sih. Betul. Iya. Jadi bagaimana juga orang tua emang harus juga merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bisa mengalami. Kan nggak mungkin kita menghakimi kemudian membenci kemudian nggak boleh pulang ke rumah macam-macam. Itu jauh lebih tidak bertanggung jawab dan tidak penuh kasih menurut saya ya. Jadi tetap kita harus hadir dengan hikmat dari Tuhan bagaimana untuk bisa menyelami secara hati, perhatian dan monitoring komunikasi yang baik, doa-doa kita, keterlibatan Tuhan supaya dia pun akhirnya ketika memang dikasih hikmat yang enggak nyaman dalam dirinya untuk kemudian bisa berubah ya berubah. Tapi kalaupun tidak, ya apa boleh buat ya. Kita tetap harus mengedepankan kasih gitu aja menurut saya. Tapi bukan berarti kita menerima itu atau membenarkan itu. Kita menerima pribadinya, mendoakan dia sampai dia mengalami perubahan. Iya. Wow, thank you banget Bu Krisna buat sharingnya, dan saya percaya ini akan memberkati buat semua yang menyaksikan program ini. Khususnya Anda yang mempunyai anak-anak, pastikan sejak dini sebelum sampai udah keburu terjatuh ya Bu ya, terjebak. Kita perlu membangun dengan kebenaran dan juga dengan pola asuh yang tepat juga. Betul. Oke, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.